Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kala IT, Kala Informasi Teknologi. Kali ini kita akan membahas terkait aplikasi raport kurikulum merdeka berbasis Microsoft Excel yang mana berfungsi sebagai administrasi bagi guru-guru maupun guru kelas dan wali kelas untuk penginputan penilaian di kurikulum merdeka, yang mana nanti juga akan ada absensi per bulan, kemudian juga raport, ada juga terkait kegiatan P5. Langsung saja kita buka untuk aplikasinya. Di sini terdapat raport kurmer SMK dan juga ada lembar penilaiannya. Kita langsung masuk ke raport kurmernya dan tampilan awalnya akan muncul seperti ini. Jadi tampilannya sudah full seperti ini. Di tampilan awal kita akan menemui beberapa fitur atau beberapa menu, yaitu ada dashboard, ada input data sekolah, input data siswa, input mata pelajaran, input nilai dan absen, cetak dan keluar. Pada fitur pertama, pada bagian dashboard ini akan menampilkan beberapa data seperti jumlah siswa, jumlah siswi, total siswa-siswi pada kelas yang dipilih atau kelas yang diinput, kemudian juga ada kelasnya dan beberapa data identitas umum untuk sekolahnya. Kemudian pada bagian kedua, pada bagian input data sekolah, pada bagian data input sekolah ini terdapat beberapa input data sekolah yang nanti akan ditampilkan pada bagian halaman dashboard ini. Jadi mulai dari nama sekolah, alamat sekolah, NPSN, NSS, nama kepala sekolah, dan lain sebagainya. Jadi ini diisi agar nanti tampil di dashboard maupun digunakan untuk data-data yang lain di bagian-bagian tertentu. Kemudian juga bisa untuk mengganti logo. Untuk mengganti logo cukup klik pada bagian logonya, kemudian diklik kanan, change picture, kemudian kita akan diarahkan ke folder, kemudian pilih logo yang ingin digunakan. Seperti itu. Kemudian kita kembali pindah ke input data siswa. Di sini pada bagian data input siswa, Bapak Ibu bisa menambahkan jumlah siswa atau data-data siswa di kelasnya masing-masing. Jadi pada petunjuk pengisian isikan tabel nama terlebih dahulu, tabel akan otomatis bertambah. Jadi kita tambahkan tabel pada bagian nama ini untuk menambahkan kolom secara otomatis. Contoh kita masukkan di sini Muhammad Khairul Anam seperti ini. Kemudian maka untuk kolomnya akan bertambah secara otomatis. Jangan lupa untuk pada bagian jenis kelamin ini juga ditulis atau diisi untuk L untuk laki-laki dan P untuk perempuan. Seperti itu. Selanjutnya pada bagian input data siswa ini juga terdapat buku induk, yang mana ini digunakan untuk data tambahan atau data pelengkap untuk halaman depan raport. Jadi teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya bisa menambahkan data induk dari masing-masing siswa, baik berupa data tanggal lahir, tempat tanggal lahir, agama, status, dan lain sebagainya. Kemudian setelah di bagian data induk, pada bagian input mata pelajaran ini, jika kita baca pada penginputan petunjuk pengisian, yaitu isikan tabel mata pelajaran dahulu, tabel akan otomatis bertambah juga. Jadi kita masukkan mata pelajaran kelompok umum maupun mata pelajaran kelompok kejuruan. Ini menyesuaikan dari mata pelajaran di setiap jenjangnya, kelas 10, 11 maupun kelas 12. Seperti itu. Kemudian kode-kodenya ini juga bisa dimasukkan. Contoh kita masukkan di sini bahasa Cina kalau ada, mungkin ya bahasa Cina. Kemudian kita masukkan
BHSCN seperti ini. Nah, kemudian juga bisa dimasukkan atau diinput untuk ekstrakurikulernya menyesuaikan dengan ekstrakurikuler apa yang ada pada masing-masing sekolah. Kemudian pada bagian tema P5 ini juga bisa kita pilih, yaitu ada 3, karena pada bagian input data sekolah tadi pada kelasnya kita pilih jenjang 10, kelas 10. Tapi kalau kita ganti ke kelas 11, maka pada bagian P5-nya dia akan mengerucut menjadi 2 tema saja. Begitupun ketika kita rubah menjadi kelas 12, pada tema ini akan berubah menjadi 1 tema saja. Dan pada bagian tema peminatan ini bisa kita pilih sesuai tema yang akan kita gunakan di sekolah masing-masing. Setelah itu, pada bagian input nilai dan absen, di sini terdapat beberapa subfitur juga, yaitu untuk penginputan nilai pada bagian kelompok umum maupun kelompok kejuruan. Ini digunakan untuk memasukkan nilai dari mata pelajaran masing-masing. Pada bagian kelompok umum, dia akan ada beberapa mata pelajaran yang sudah kita isikan pada bagian input mata pelajaran tadi. Jika kita masuk ke salah satu penilaiannya, contoh kita masukkan ke bagian pendidikan agama dan budi pekerti. Ini tampilan untuk penginputan nilainya. Jadi di sini ada asesmen formatif, kemudian juga ada asesmen sumatif, dan ini kita isikan semuanya. Kita contohkan terlebih dahulu pada bagian asesmen formatif. Pertama kali kita harus menulis pada bagian tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Contoh di sini terdapat 3 tujuan pembelajaran yang sudah kita input, maka pada bagian kode ini akan otomatis warnanya berubah, tidak seperti warna TP4 sampai TP10. Kita contohkan di sini mengenali aspek kehidupan. Seperti ini. Maka pada TP4 juga akan berubah secara otomatis untuk warnanya, begitupun pada bagian yang di bawah yaitu KKTP-nya. Nah, pada bagian tujuan pembelajaran yang di bawah, ini KKTP dan tampil, ini bisa diisi ketika contoh pada TP1 yaitu memahami nilai akidah dan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Di siswa tersebut tidak mencapai kriteria penilainya, maka bisa diisi 0 seperti ini. Kemudian jika KKTP-nya dia memenuhi, bisa diisi dengan angka 1. Nah, seperti itu. Kemudian pada bagian tampil, ini ketika kita pilih 0, maka pada bagian deskripsi, dia akan tidak tampil untuk KKTP TP1-nya. Tapi ketika kita pilih 1, dia akan muncul di deskripsinya. Kita contohkan, kita pilih 0, maka tujuan pembelajaran pertama yaitu memahami nilai akidah dan ibadah tidak muncul pada bagian deskripsi pencapaian asesmen formatif. Dan ini bisa diinput semuanya sama dari TP1 sampai TP10. Caranya sama seperti TP1 tadi. Kemudian pada bagian jumlah karakternya, pada bagian tujuan pembelajaran di sini dia akan tidak lebih dari 60 karakter huruf. Jadi tidak boleh. Jadi sebisa mungkin untuk tujuan pembelajaran dipersingkat untuk kata-katanya. Kemudian kita masuk pada bagian asesmen sumatif, sama seperti asesmen formatif tadi, yaitu mengisi pada bagian lingkup materi terlebih dahulu. Yaitu mengisi lingkup materi, di sini sudah kita isi sebanyak 3. Pada bagian bawahnya, di sini pada LM1 sampai LM10 terdapat bagian tes maupun non-tes. Untuk tes digunakan untuk nilai yang dimana di situ
secara penilaian harian pada bagian LM1, yaitu lingkup materi 1, konsep akidah, ibadah, dan tasawuf. Seperti itu. Untuk non-tesnya, ini jika Bapak Ibu melakukan sebuah praktik pada bagian lingkup materi ke-1 tersebut. Biasanya Bapak Ibu yang mengampu pelajaran kejuruan itu biasanya pada non-tesnya itu dipilih atau diisi nilai. Kemudian setelah itu di bagian kolom kuning ini terdapat jumlah yang dimana jumlahnya itu mengharuskan 100. Jadi di sini ada 50, 10, 20, 20. Maksudnya adalah RPH ini merupakan penilaian harian, kemudian STS ini adalah sumatif tengah semester, dan SAS itu adalah sumatif akhir semester. Yang mana pada bagian kolom kuning ini tadi disebutkan bahwasanya harus 100% atau dalam angka 100. Maksudnya adalah RPH ini dalam angka 100 itu dia memenuhi 50%-nya. Jadi dari semua lingkup materi yang sudah ditempuh oleh siswa-siswi, lingkup materi tersebut pada saat dinilai rapot, nilai tersebut hanya 50%-nya saja. Contoh 82 ini nanti akan diakumulasi menjadi 50% untuk penulisan di rapot dan akan ditambah dengan nilai-nilai pada STS dan SAS ini. Seperti halnya RPH, STS juga di sini nilainya hanya 10% dan SAS pada bagian tes 20% dan non-tesnya 20%. Ini bisa kita rubah menyesuaikan dengan keinginan guru masing-masing. Jadi pada bagian STS contoh kita hanya pilih 10% saja, kemudian tesnya 40% dan non-tesnya tidak ada contoh. Maka karena non-tesnya ini tidak ada, harus kita hapus nilai pada bagian non-tes. Seperti ini. Kalaupun tetap Bapak Ibu isi, tidak akan berpengaruh pada hasil penilaian akhirnya. Nah, hasil penilaian akhir inilah yang nantinya akan muncul pada bagian rapot. Seperti itu. Kemudian pada bagian deskripsi asesmen ini dia akan mengacu dari nilai lingkup materi 1 dan lingkup materi 10 seperti itu. Selanjutnya, setelah kita menginput bagaimana menginput nilai dari masing-masing pelajaran, kita masuk juga bagian input nilai yaitu ekstrakurikuler dan absensi DKN. Pada bagian ini, di sini pertama kita akan diperlihatkan yaitu absensi DKN. Absensi ini ditulis menyesuaikan dengan jumlah absensi yang akan dimunculkan di DKN. Seperti itu. Jadi di sini contoh kita masukkan si siswa pertama, sakitnya 1, izinnya 2, dan alfanya 3. Kemudian pada bagian selanjutnya ada kolom ekstrakurikuler 1 sampai 5. Jadi untuk satu siswa maksimal bisa menggunakan ekstrakurikuler atau mengisi ekstrakurikuler 5. Nama ekstranya ini dia akan mengacu pada bagian input mata pelajaran di bagian ekstrakurikuler ini. Nah, kemudian pada bagian selanjutnya di sini ada nilai. Nilai dari ekstra tersebut, siswa tersebut dapat apa? Sangat baik, baik, cukup, atau kurang. Maka nanti deskripsinya akan otomatis mengikuti dari nilai di ekstra tersebut yang dipilih. Begitupun sama pengisian dari ekstrakurikuler 2, 3, dan 4 maupun 5 semuanya sama. Setelah itu kita kembali lagi pada bagian catatan, pada bagian nilai sikap. Pada bagian nilai sikap ini
terdapat pengisian sikap spiritual maupun sikap sosial yang nanti akan kita input ke masing-masing siswa. Contoh pada bagian sikap spiritual terlebih dahulu, di sini terdapat predikat. Predikatnya dia apa? Sangat baik, baik, cukup, atau kurang. Kemudian kalau misal sangat baik, kita pilih apa yang selalu dilakukan atau deskripsi siswa menonjol dari spiritualnya. Contoh kita masukkan tiga yaitu memberi salam pada saat awal dan akhir kegiatan ini. Nah, maka pada bagian deskripsi dia akan muncul selalu memberi salam pada saat awal dan akhirnya. Kemudian mulai dilakukan, ini juga bisa dipilih menyesuaikan dengan deskripsi yang ada. Setelah itu, bagi siswa-siswi yang tidak menonjol sama sekali untuk sikap spiritualnya, dia akan menyesuaikan dengan deskripsi yang sudah diisi pada bagian ini, yaitu menunjukkan sikap bersyukur, selalu beriman, memberi salam, menghormati orang yang menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya dengan baik, seperti itu. Kemudian pada sikap sosial juga sama, yaitu kita cukup menambahkan atau menginput pada bagian nomor saja. Jadi ketika jujur berarti pilih nomor 1, disiplin pilih nomor 2, dan lain sebagainya. Kemudian pada bagian tambahan catatan ini bisa ditambahkan secara manual. Kita kembali pada input nilai sikap sudah selesai. Kita kembali lagi pada bagian praktik kerja lapangan. Jadi pada bagian praktik kerja lapangan ini akan ada tiga PKL, 3 PKL 1, PKL 2, dan PKL 3 menyesuaikan dengan sekolah masing-masing. Pada tabel pertama ada Mitra atau Dudi, nama dari yang di PKL kan atau nama dari Dudinya. Kemudian lokasi, lamanya bulan, berapa bulan siswa-siswi tersebut melakukan praktek kerja lapangan. Kemudian keterangan ini kita bisa melihat atau merujuk pada bagian sebelah atas, yaitu penilaian sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Nah, kita akan menyesuaikan yang di atas ini. Bisa diisi juga. Kemudian pada bagian selanjutnya yaitu catatan wali kelas. Catatan wali kelas ini pada bagian pertama di sini ada kolom ya atau kolom tidak. Kolom ya itu digunakan untuk menampilkan ranking. Jika kita pilih tidak, maka untuk menyembunyikan ranking. Contoh kita buat ya, maka kolom ranking dan deskripsi ranking ini akan muncul. Kemudian di sini ada pilihan option. Option ini adalah untuk memasukkan deskripsi berdasarkan manual ini. Jadi nanti akan muncul pada bagian catatan wali kelas di raport. Seperti itu. Jadi contoh kita masukkan 6 di sini atau kita masukkan 5. Maka akan menyesuaikan dengan deskripsi yang ada pada tabel ini. Kemudian selanjutnya ada tabel prestasi. Prestasi di sini ada prestasi 1, 2, dan 3. Ini semuanya diisi secara manual, baik jenis prestasi maupun keterangannya. Keterangan juara 1 tingkat apa dan lain sebagainya. Kemudian setelah input catatan siswa di sini terdapat absensi bulanan. Absensi bulanan ini mencakup dalam satu semester. Jadi untuk rapot ini sebenarnya bisa digunakan untuk rentang satu semester saja, dan nanti bisa digunakan di semester berikutnya dengan file master yang masih kosong. Kemudian bulan-bulan yang ada pada bagian absensi bulanan ini akan menyesuaikan dengan bagian data input data sekolah. Jika di sini kita pilih semester 2, maka nanti pada bagian bulan tersebut akan mengacu pada bulan-bulan semester genap. Tapi kalau kita pilih 1, maka pada bagian
absensi bulanan muncul bulan-bulan pada bulan semester ganjil seperti itu. Setelah itu pada bagian sampingnya masing-masing bulan terdapat kolom yang digunakan untuk memasukkan hari efektif. Masukkan hari efektif sesuai dengan kalender pendidikan. Isi absen pada bulan yang akan dipilih. Kita pilih contoh, kita masuk pada bagian bulan Juli. Nah, di sini pada bagian bulan Juli kita masukkan dari deskripsi atau dari sakitnya, izin maupun alfa dari masing-masing siswa yang ada. Kemudian setelah pada bagian absensi siswa ini, kita masuk pada bagian rekap absensi dalam satu semesternya. Nah, pada rekap absensi satu semester ini, dia akan membaca seluruh absensi dalam satu semester di semua bulan tersebut. Dan di sini ada keterangan siapa sakit paling terbanyak, izin terbanyak, dan alfa terbanyak. Seperti itu. Setelah itu, kita masuk pada bagian P5. Di bagian P5 ini terdapat proyek 1, proyek 2, dan proyek 3. Kita contohkan dulu, kita masuk pada bagian proyek 1. Di sini tema proyek bisa menyesuaikan dengan pada bagian input mata pelajaran 1 tadi. Karena kita di sini terdapat 2 tema, karena kita pilih kelas 11 tadi, maka yang perlu di input adalah hanya proyek 1 dan proyek 2 saja. Begitu pula ketika ada pada bagian input data sekolah tadi kita memilih kelas 10, maka temanya akan 3. Karena temanya 3, maka proyek 1, 2, dan 3 harus semuanya diisi. Seperti itu. Contoh pada proyek 1, di sini temanya menyesuaikan, kemudian judul proyeknya bisa diisi secara otomatis, dan deskripsinya juga diisi menyesuaikan dengan judul proyek yang ada di masing-masing sekolah. Kemudian selanjutnya kita harus mengisi dari dimensi 1 sampai 3 maupun elemen 1 sampai 3 dan sub elemen 1 sampai 3 juga. Semuanya diisi menyesuaikan dengan keadaan yang ada ketika pelaksanaan P5 tersebut. Setelah semuanya diisi, maka masuk pada bagian input nilai P5 di proyek 1. Di sini akan muncul dimensi atau 3 dimensi pada proyek 1 tadi yang sudah kita input. Di sini terdapat kriteria penilaian, yaitu pada salah satu siswa bisa pada bagian dimensi 1, yaitu kreatif ini, dia memiliki penilaian apa? MB, SB, BSH maupun SNB. Nah, MB mulai berkembang, SB sudah sedang berkembang, BSH berkembang sesuai harapan, dan SNB sangat berkembang. Ini kita pilih menyesuaikan dengan penilaian yang ada. Contoh di sini kita pilih SNB untuk siswa pertama pada bagian dimensi kreatif. Jika Bapak Ibu mengalami kesalahan atau mengalami penginputan ganda, contoh pada bagian SNB tadi sudah kita isi, kemudian pada bagian BSH kita isi juga seperti ini, maka akan muncul warna pada kolom tersebut. Ini menandakan bahwasanya penginputan tersebut terdapat kesalahan. Seperti itu. Ini berlaku untuk semua penilaian pada dimensi tersebut. Setelah itu ada juga penilaian, yaitu catatan proses dalam saat pelaksanaan P5-nya. Yaitu catatan proses di sini terdapat 5 aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap, proses, dan hasil. Dan bisa diisi penilaiannya dengan SB, B, C, maupun K. Kemudian deskripsinya dia akan menyesuaikan. Seperti itu. Setelah sudah pada bagian input,
nilai dan absen, kita masuk pada bagian cetak. Nah, di bagian cetak ini kita masuk dulu pada bagian sampul rapot terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Jadi di sampul rapot nanti ada bagian rapot, kemudian petunjuk pengisian, kemudian keterangan pindah sekolah, dan ini nanti bisa dicetak sebanyak siswa yang ada, seperti itu. Dan ini nanti bisa diisi secara manual tulis tangan saja. Kemudian selanjutnya ada juga halaman depan rapot. Nah, halaman depan rapot seperti ini. Jadi pertama di sini keterangan tentang data peserta didik yang sudah kita isi pada bagian buku induk tadi. Kemudian pada lembar selanjutnya itu adalah halaman depan rapot dari siswa tersebut. Kemudian setelah itu kita masuk pada bagian rapot tengah semester. Ini merupakan rapot dari hasil kumpulan nilai tengah semester di masing-masing siswa. Nanti bisa tinggal digeser atau dipilih, kemudian kita print dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga terdapat tampilkan absensi asli. Kita contoh ya. Nah, di sini nanti akan muncul absensi asli maupun absensi yang sudah kita masukkan pada bagian DKN tadi. Kemudian setelah itu pada bagian raport penilaian hasil belajar ini merupakan raport dari raport per semesternya. Di sini terdapat tulisan naik atau lulus, dan di sini bisa munculkan peringkat atau tidak. Kemudian pada bagian selanjutnya terdapat lembar daftar kumpulan nilai, juga terdapat daftar kumpulan nilai, ada juga rekap absensi semester, kemudian ada juga raport P5-nya dari masing-masing kelasnya yang sudah kita pilih tadi, kemudian sampul raport dan halaman raport. Itu semua sudah dari fitur yang ada pada aplikasi rapot kurikulum Merdeka ini. Jadi ini akan mempermudah bagi wali kelas maupun guru mapel yang nantinya menginput data dari masing-masing sekolah. Kemudian untuk keluarnya Bapak Ibu tidak bisa menggunakan Alt F4 maupun tombol X pada bagian kanan. Biasanya kita bisa menggunakan tombol keluar ini untuk keluar dari aplikasi ini. Itu saja teman-teman semuanya untuk tutorial aplikasi rapot kurikulum Merdeka ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.